Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 30. Kita akan membacanya bersama ya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Pa, kenapa sih COVID-19 ini nggak pergi-pergi? Kenapa emangnya? Aku bosan di rumah terus. Aku mau ke sekolah lagi bareng teman-teman. Ya, begitulah nak. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang telah menjangkiti bangsa kita. Pemerintah sudah menerapkan protokol kesehatan secara sangat ketat. Gunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menjauhi keramaian. Bahkan, siapa yang kedapatan melanggar akan dikenai sanksi, hukuman. Sayangnya, ada orang yang sangat taat, namun ada pula yang kurang peduli. Faktanya, tidak semua orang mudah untuk taat. Atau ada yang tadinya taat, tapi terus tidak taat lagi. Jadi COVID-19 nggak pergi-pergi juga gara-gara manusia sendiri ya, Pa? Iya, oleh karena itu, mulailah dari diri kita untuk taat kepada anjuran pemerintah. Protokol kesehatan harus kita lakukan terus. Siapa? Aku akan terus berusaha supaya aku bisa segera bermain sama teman-teman. Eits, jangan hanya bermain, belajar pun tetap harus giat ya. Shalom adik-adik semuanya. Wah, tentunya kerinduan Samuel adalah kerinduan kita bersama ya. Kita tentunya juga ingin pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas lagi. Oleh karena itu, yuk selalu dukung program pemerintah dengan ikut melakukan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, adik-adik juga harus selalu menjaga pola makan yang baik, makan sayuran atau buah-buahan, dan terus aktif berolahraga. Adik-adik, ternyata masih banyak ya orang yang tidak taat pada aturan yang ada. Kakak sering melihat di jalan raya orang tidak mengenakan masker. Kakak jadi ingat perumpamaan yang diajarkan Yesus dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Yesus bercerita bahwa ada seseorang yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Suatu hari ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Anak sulung itu menjawab, "Baik Bapak." Tetapi adik-adik, ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Adik-adik, melalui perumpamaan ini, Yesus memperlihatkan pada kita tentang 2 respon manusia terhadap suatu perintah.
Pertama, menerima perintah tetapi kemudian mengabaikan. Ketika ayah dalam perumpamaan Yesus memberi perintah kepada anak sulung, anak itu menyetujuinya. Sayangnya, ia tidak melakukannya. Ketika perintah yang sama diberikan sang ayah kepada anak kedua, ia terang-terangan menolaknya. Namun kemudian ia menyesalinya dan segera melakukan perintah itu. Adik-adik, ternyata perkataan kedua anak laki-laki itu tidak sesuai ya dengan tindakannya. Yang sulung ngomong iya, tapi ternyata tidak. Begitu juga sebaliknya. Sikap anak kedua memang lebih baik ketimbang si sulung. Tetapi adik-adik, yang Yesus inginkan dari adik-adik adalah sikap untuk konsisten taat sepenuhnya. Artinya, adik-adik harus menerima dan melakukan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu taat, supaya Tuhan dimuliakan. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan aku untuk selalu taat akan firman-Mu. Amin.